Kawan-kawan, para teknisi handphone, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan ya, walaupun sudah banyak kenal, yaitu tentang UV box. Ya tak kenal maka tak sayang tentunya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan satu persatu kepada kawan-kawan sekalian, baik tentang fitur, serta kelengkapan, harga, bahkan di pasaran ya, harga di pasaran seputar UV box ini. Nah, kawan-kawan, sebagai seorang teknisi handphone tentunya kita sudah sangat sering mendengar nih tentang UV box, alat yang super duper ya, yang bisa difungsikan untuk melakukan flashing serta melakukan kegiatan-kegiatan seputar kerusakan software, kerusakan eMMC. Ya, jadi yuk kita bahas pelan-pelan saja. Jadi menurut keterangan resmi dari official UV box ya, bahwa UV box ini adalah suatu alat servis yang memang dikhususkan untuk kebutuhan reparasi ponsel, yaitu handphone ya, di mana fungsinya memang betul-betul powerful, bisa untuk membaca, memperbaiki, mengubah ukuran, memformat, menghapus, menulis, serta memperbaharui firmware pada eMMC. Nah, sampai saat ini memang UV box bisa mensupport berbagai merek eMMC seperti Samsung, ya, Skyhenic, Toshiba, Kingston, Micron, dan lain sebagainya. Jadi UV box ini memang betul-betul bisa kita andalkan dalam melakukan proses flashing, melakukan proses perbaikan pada eMMC, baik untuk brand-brand atau SoC yang memang umum beredar seperti Qualcomm, MediaTek, Spreadtrum, Intel, serta Exynos. Kemudian, kawan-kawan sekalian, UV box ini selain bisa digunakan untuk pengisian data eMMC dan flashing, bisa juga difungsikan untuk melakukan penambahan, penghapusan, pembaharuan firmware dengan sangat akurat, serta dapat juga digunakan untuk menghilangkan, menghapus unlock security atau keamanan. Nah, seperti lupa pola, lupa PIN, lupa password, ya, unlock akun, FRP. Jadi banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan dari UV box ini. Nah, kemudian, kawan-kawan, kita buka saja ya, kita buka saja untuk fitur-fiturnya, ya, fitur-fitur yang disiapkan oleh UV. Saya cek dulu ini. Jadi fitur-fitur yang disediakan oleh UV berbagai macam ya, berbagai macam. Nah, ini saya tampilkan ke kawan-kawan. Ini situs resminya UV. Jadi semua tentang UV ada dia sampaikan di sini. Ya, jadi kita lihat, kita urai satu persatu. Jadi nih manfaat-manfaat dari UV di sini sudah disebutkan. UV box future. Buat apa dia? Buat repair, resize. Repair ini memperbaiki ya. Memperbaiki dari segi apa? Nanti kita lihat satu persatu fungsinya. Resize atau merubah ukuran. Format berarti memformat eMMC.
nulis data secara full, ngapus secara full, membaca boot, membaca extended CSD, kemudian membaca user data, update firmware, ini yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian bla bla bla, ini yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan UV ya, USB 2.0 ya. Ini hardware feature. Oh, jadi ini keterangan tentang hardware-nya UV. Kemudian software-nya ini ya enggak begitu penting ya. Apalagi bahasa Inggris susah. Jadi kemudian compatibility-nya, kesesuaiannya. Jadi UV ini bisa kita install di Windows, minimal Windows XP Service Pack 3 32 bit. Nah, pada kenyataannya sampai hari ini saya sudah bisa menggunakan UV ini di Windows 11 64 bit. Kemudian paket pembelian yang kita dapat ketika membeli UV box. Jadi ini kebetulan punya saya ini 2 set ya, 2 set. Saya pisahkan dulu ini. Nah, saya pisahkan dulu. Nah, ini set pembelian dari UV box. Yang pertama UV box-nya sendiri ini, kemudian ada UV light USB, ini UV light-nya, super speed USD eMMC reader. Jadi ini untuk membaca eMMC, tetapi dia harus ada ISP. Nah, UV ISP adapter versi 2 ini yang didapatkan ya. Kalau kita lihat dari situsnya. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 perangkat, 7 alat yang didapat. Tetapi waktu saya beli ini hanya 6. Ya. Box-nya, kemudian ini ISP UV light-nya. UV light nanti gandeng sama ISP seperti ini. Kemudian ada adapter ya, UV adapter. Ini ada adapter untuk UV eMMC 221 ya, BGA 221, BGA 254 ini ya. Kemudian yang satunya kok keras. Kok keras ya? Ada apa di dalam ini? Ya, nggak ada apa-apa. Nah, yang ini untuk eMMC 153 dan 162. Ini paket bawaannya. Jadi 169 ini, 169 tulisannya di sini 169 itu sama dengan 153 ya. 162, 186. Nah, ada tambahannya lagi seperti ini. Ini paket yang kita dapat waktu pembelian. Nah, kemudian ada USB datanya. Seperti ini. Inilah paket-paket yang kita dapat ya, perangkat-perangkat yang kita dapat ketika kita membeli UV box. Kemudian ya, kawan-kawan, nah, di sini di situsnya juga ditampilkan ini ya. Ini UV box-nya. Kemudian nah, di UV box ini terdapat sebuah smart card. S-card ini smart card. Jadi smart card ini berfungsi untuk autentifikasi, untuk memastikan memang UV ini legal gitu ya. Jadi seluruh keterangan tentang UV ini pun tersimpan di dalam smart card ini. Nah, dan smart card ini sendiri mempunyai lifetime, punya umur, punya masa pakai. Jadi kalau udah habis harus ganti. Nah, UV box satu set seperti yang saya sampaikan tadi di pasaran untuk harga baru kurang lebih di angka 3 juta rupiah. 2,9 sampai 3 juta, macam-macam ya.
Tapi rata-rata memang menjualnya dengan harga 3 juta. Kemudian untuk harga secondnya ya kurang lebih sekitar 2 juta. Jadi 3 juta itu sudah dapat satu set seperti ini. Baik. Nah, kita lihat ini boxnya. Jadi bagian depan tadi seperti ini, bukan bagian depan atau belakang nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya nih. Nah, sama seperti yang di gambar ya. Kemudian untuk sisi lainnya seperti ini. Oke, baik kawan-kawan. Nah, berikutnya ini ada adapter. Ya, adapter F04 tulisannya. Oh, beda-beda ya tulisannya. Oh, R04 benar. R04 sama ini. Oke. Ini paket pembeliannya. Kemudian apalagi? Ini juga tadi sama. Nah, ini ISP ya, direct. Jadi nanti kita bisa mendirect. Direct itu cara paksa istilahnya untuk membaca UV, bukan membaca UV, membaca apa? Membaca eMMC. Jadi kelebihannya UV sendiri ini memang ya kelebihannya sudah dilengkapi dengan perangkat lunak atau software sendiri. Nah, fitur-fiturnya gampang dipahami, kemudian sudah didukung dengan berbagai macam database IC, kemudian sudah juga mendukung berbagai jenis eMMC, kecepatan baca tulisnya pun eMMC ini sangat atau boleh dikatakan cepat ya, karena bisa menggunakan interface 8 bit. Ya, kecepatan penuhnya seperti itu. Kemudian bisa untuk juga clean atau clear RPMB. Apa itu nanti saya jelaskan. Nah, sudah juga mendukung custom untuk eMMC firmware. Nah, juga bisa difungsikan sebagai alat atau untuk merubah CID dari eMMC. Ya. Oke, nah, itulah kelebihan-kelebihan dari UV ya. Nah, kemudian kawan-kawan selain itu tadi masih banyak fitur-fitur lain. Kemudian nanti ketika kita install UV-nya ini, UV setup-nya, ketika kita install, maka kita akan mendapatkan 4 program nanti. 4 program. Ya, bisa kita lihat di laptop saya ini ya. Kita dapat 4 program dari UV ini. Mana dia? Oke, ini. Nah, jadi ketika kita install UV ada 4 aplikasi ini yang langsung boleh kita dapatkan ya. Kita dapatkan. Nanti juga akan saya tunjukkan cara instalasi dari awal. Ya, seperti itu. Nah, untuk sampai saat ini, kalau kita cek di situsnya UV, ini, kita turun dulu. Nah, ini tadi apa namanya? UV Light ya, UV Light ini boxnya tadi. Nah, kemudian ini opsional ini. Opsional. Ini tidak ada dalam paket. Kemudian termasuk ini. Nah, jadi kita bisa nge-flash IC dengan cara
IC dicabut, kemudian ditempelkan di sini. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi keterangan tentang UV. Kemudian untuk downloadnya, untuk instalasinya. Ya, instalasinya ini yang terakhir sampai di 1 Januari 2022, versi 16.0.2333. Saya sendiri sudah mendownload, sudah menggunakan versi UV yang lebih mutakhir, lebih baru, yang terakhir ya. Nah, ini apa? UV download UV. Nah, download UV terbaru. Ini tulisnya seperti ini. Nah, untuk terbarunya ini bukan di UV Box-nya, tetapi ada di tuserhp.com ini yang saya dapatkan di sini. Nah, oke. Nah, kawan-kawan, begitu buka tuser.com ini, tuserhp.com, ini kita langsung disodorkan ke sebuah alat. Tulisannya UV. Kok beda ya? Kok beda dengan UV yang saya pakai? UV ini adalah UV UFS Toolbox. Ya, Toolbox untuk UFS. Jadi yang tadi saya jelaskan di sini, yang tadi saya jelaskan adalah bahkan di atasnya di sini ada nih, ya. Ini. Jadi ini alat tambahan opsional, upgrade kit namanya kan ya. Jadi untuk mengupgrade kemampuan UV kita tidak hanya sekadar untuk flashing atau memprogram IC MMC, tetapi juga bisa digunakan untuk memprogram, memperbaiki dan lain sebagainya IC UFS. Oke? Nah, ini. Nah, ini keterangannya ini tadi ya, bisa kawan-kawan cek lah ya. Ya, kemudian UV kit-nya yang untuk upgrade ini kelengkapannya. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi sekali lagi tadi software yang kita gunakan adalah versi yang terbaru, yaitu versi 1702662. Ini yang terbarunya. Ya, kalian harus download dulu, ya. Tinggal klik di sini, download. Ini tidak pribadi katanya kan ya. Lanjutkan saja, kemudian lanjutkan saja. Kemana dia gerangannya? Ya. Saya ulangi ini. Download UV terbaru ya tadi. Ini. Kemudian download UV Box All Version, UV brand ini kan ya. Nah, ini bisa di sini juga nih. Nah, ini download UV versi ini. Nah, kita cek di Google Drive. Ada persyaratan untuk downloadnya. Ya. Kita tunggu sebentar, 4 second, 3 second, 2 second. Nah, next kita lihat kemana kita diarahkan. Jadi memang kadang-kadang kawan-kawan ini banyak ya yang bingung. Karena apa? Untuk download file instalasinya saja kita harus berkali-kali disuruh nonton, disuruh nunggu lagi beberapa detik. Tadi 1/3 berarti ini baru yang kedua. Ya, kita lihat ada perubahan lagi atau tidak. Ya. Jadi ini memang tahap-tahap yang harus kita lewati dalam mendownload. Ya, ini tadi nambah ya, next 2/3 ini. Oke, next ini. Nah, next lagi. Oke, disuruh nunggu lagi. Nah, disinilah kadang malesi ya, malesi.
Nah, baru ketemu nih. Baru ketemu dengan UV versi 17 versi 17026661 setup. Ini kita klik download. Kita klik download, kita tetap download. Ini 290 mega. Ya. Kebetulan saya menggunakan apa ini? IDM ya. IDM, saya klik start download. Nah, prosesnya jalan seperti ini. Oke. Nah, ini udah selesai download IDM-nya. Download IDM-nya udah selesai, kemudian saya perlihatkan ke kawan-kawan. Windows Explorer ya. Saya bukakan Windows Explorer. Ini, nah, tadi mana ya? Ini saya tampilkan dulu. Tadi kompres ya. Kompres. Mana? UV ini ya. Nah, ini hasil downloadannya. Kemudian tinggal kita ekstrak file. Kemudian oke. Kawan-kawan tidak lihat prosesnya nih di sini langsung sudah ada UV setup. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita install saja. Double klik. Jadi kita lanjut langsung. Tadi kawan-kawan sudah saya jelaskan mengenai fitur-fiturnya, apa saja yang didapat. Kemudian sekarang saya tunjukkan ke kawan-kawan proses instalasinya. Ya, proses instalasinya. Oke, jadi ini tampilannya seperti ini. Kemudian tinggal kita install, ya, kita klik install ini. Tetapi di sini no UV device detected. Sehingga apa? Kita harus tancapkan dulu UV-nya, ya. Kita harus tancapkan dulu UV-nya. Oke. Jadi kalau tanpa UV box-nya maka tidak bisa diinstal. Ini oke, sudah saya tancap. Kemudian ini sudah nyala ya. Sudah nyala. Tapi karena memang ya, ini putus nyambung. Kita lihat dulu ya. Ini kita cancel, kita ulangi. Kita ulangi dulu. Lebih mudah kayaknya saya pakai laptop saja ini. Ya. Saya pakai laptop, saya ulangi downloadnya di laptop ya. Supaya nanti tampilannya bisa total terlihat oleh kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, jadi walaupun di sini sudah terinstall, saya coba install ulang lagi di sini ya. Ini masih ada nggak nih file instalasinya? Download, kompres ya. UV ya, ada nggak? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Nah, kita coba download sekali lagi. Maaf ya, kita ulangi di sini. Ya, kita ulangi di sini, kemudian kita download lagi. Kan nggak lama nih. UV terbaru. Karena tadi di PC. Sekarang di laptop.
supaya saya bisa menampilkan NDI dari laptop ini ke kawan-kawan lebih mudah. Oke, ini kemudian tadi ini kita klik dari Google Drive. Ini mau tidak mau nih ngulangi lagi nih kan ya, ngulangi lagi prosesnya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan ke kawan-kawan fitur-fitur, kemudian apa aja yang didapat saat kita melakukan pembelian, harganya, kemudian tempat belinya ya. Tempat belinya ini penting ya. Tempat belinya ini penting. Sambil instalasi saya akan tunjukkan ke kawan-kawan tempat beli UV ini. Ya. Di mana beli UV box ini? Biar ini tadi ini harga UV box. Ini penting untuk sebagai referensi supaya kita itu nanti tidak salah beli dan di tempat yang terpercaya. Nah, di Tokopedia ini juga banyak ya, ada map belanja ini. Ada harga dengan sekian 29. Ini nih ngarang ini. Ini ngarang, ini harga proyek ini. Ya. Ini 3 juta 2950. Nah, tapi daripada perbedaan angka yang tidak begitu signifikan, hanya 50.000, ya. Saya syaratkan kawan-kawan belanja atau beli UV ini di Jogja Ponsel. Di Jogja Ponsel. Jogja Pon ini ya. Jadi situsnya kawan-kawan saya rekomendasikan untuk belanja di sini. Insya Allah aman, terpercaya, amanah. Ya, ini tempat kita belanja di online. Tinggal kita cari, kita pengen apa nih? UV ya, UV. Ada linknya enggak di sini yang langsung dapat? Mana? Kalau di sini UV box, mudah di sini. Nah ada ya. Ini ada UV terbaru. Oh kalau ini yang satu set komplit ini, termasuk UFS. Ya. Nah di sini dia ada linknya. Ya, ada link, ada Shopee. Kita lihat aja di Shopee. Nah, 2,9. Ya, 2,9. Ini komplit. Jadi silahkan kawan-kawan nanti di-chat saja dulu Jogja Ponnya. Ini aktif 38 menit yang lalu ya. Nah, ini ada apa tidak? Kalau ada langsung check out saja di keranjang merah. Oke. Ya. Oke. Baik, ini sudah selesai ini. Ya. Ini next. Itu tadi tempat pembelian UV biar kawan-kawan tidak ketipu. Nih, kalau Jogja Pon ini memang sudah recommended tempat saya biasa merekomendasikan kawan-kawan peserta training. Oke, ini sambil jalan. Oke, tetap download. Nah, ini start download. Jadi walaupun di laptop saya sudah ada UV, kita download lagi supaya kawan-kawan melihat betul prosesnya, kemudian proses instalasinya, sehingga nanti memudahkan kawan-kawan untuk menggunakan UV box ini. Baik kawan-kawan sekalian, jadi dalam menggunakan UV box ini ya nggak ada syarat-syarat khusus, nggak ada
ajian-ajian cara-cara khusus. Jadi sebenarnya UV box ini juga sama dengan flashing yang lain. Ya, memang lebih komplit. Memang lebih komplit. Jadi di sini ya di paket instalasi, ya, di paket instalasi kawan-kawan kan nanti bisa melihat ya paket instalasinya. Nah, ini. Jadi ada 4 aplikasi yang biasa kita pakai setelah install, yaitu UV Android Toolbox. Ini yang paling sering kita pakai. Untuk UV Android Toolbox ini tidak bongkar. Paling banter kalaupun bongkar ya, paling banter hanya untuk pin out. Jadi ada beberapa handphone yang harus di flash menggunakan mengkonsletkan 2 pin di PCB. Itu. Kemudian yang kedua yaitu UV eMMC Toolbox. UV eMMC Toolbox ini lebih spesifik. Lebih spesifiknya untuk pemrograman kita langsung bisa memprogram, bisa flashing ke IC. Tetapi bisa menggunakan 2 cara. Ya, menggunakan 2 cara, dengan cara ISP ataupun menggunakan adaptor. Ya, jadi kawan-kawan UV eMMC Toolbox ini nanti bisa menggunakan ISP seperti ini yang nantinya kita tancap di sini setelah kita direct ya. Kemudian juga bisa menggunakan langsung IC-nya ya. IC-nya langsung kita letakkan di sini. Ya, sesuai dengan jenis eMMC-nya. Nah, seperti ini. Ini 162, taruh di sini. Ya, kalau udah pas, tinggal kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita sambung ke UV box-nya. Seperti ini. Nah, ini 2 cara kalau dalam menggunakan eMMC Toolbox. Oke, ini udah selesai instalasinya. Kita buka file instalasi, kemudian kita ekstrak. Ya, kita ekstrak. Saya ekstrak file saja seperti ini, oke. Sudah selesai, ini file setup-nya, tinggal kita double klik. Nah, tolong cabut. Nah, di sini belum saya tancap ya, belum saya tancap. Nah, ini baru saya tancap nih. Nah, begitu bisa cancel, saya ulangi kembali. Kita lihat perbedaannya. Nah, beda ya antara box ditancap ya ke laptop atau ke PC kita dengan tidak. Nah, di sini langsung keluar tulisan apa? Welcome to the UV setup wizard. Nah, apa yang kita pakai ini? Box apa dongle? Jadi UV ini memang tersedia dalam 2 jenis. Ada box, ada dongle. Untuk dongle-nya ya biasanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dongle-nya UV. Jadi tidak menggunakan box. Itu tadi. Oke. Kalau ini UFS toolbox-nya. Oke. Balik. Kembali lagi ke instalasi. Kawan-kawan tinggal pilih yang UV box. Kemudian install. Nah, di sini yang paling penting ya. Paling penting, cukup penting. Tandai semua UV device driver. Ya, tandai semua. Jadi ini kita klik, kita tandai. Kemudian untuk Android device drivernya juga kita tandai. Karena kita akan menginstal semua driver dari handphone yang beredar. Udah begini pun kadang
ada beberapa perangkat, ada beberapa Android device yang masih tidak detect, yang belum terinstall. Gitu. Kemudian ini juga ditandai. Jadi biar lebih aman, semuanya kawan-kawan tandai. Termasuk yang paling bawah, ada Disable Driver Signature Enforcement. Ini wajib kita tandai. Baik, kemudian kita next. Nah, ini prosesnya. Next dulu. Membutuhkan waktu beberapa menit untuk proses instalasi sampai selesai total. Kemudian ini pokoknya nak yes saja ini. Ya. Nah, karena ini udah ada, dia tawarkan malah uninstall. Ya. Yes dan sebagainya. Jadi sampai selesai. Ini gagalkan saja. Ini cancel saja. Kenapa? Karena ini sudah terinstall. Ya. Jadi ditimpa pun tidak apa-apa. Jadi seolah-olah seperti baru. Intinya kawan-kawan harus menginstal semua drivernya. Sambil merem ini. Nah, pokoknya setuju, next. Next, finish. Oke. Yes. No. Yes. Ya. Ini close. Selesai berarti ya. Agree. Next. Oke. Finish. Oke. Banyak ini. Yang diinstal banyak. Ya, enggak apa-apa, yang penting nanti ketika kita mau flashing, driver sudah siap. Bahkan kawan-kawan, walaupun kawan-kawan misalnya belum punya UV box ya, ada temennya punya UV, pinjam dulu buat install. Jadi biar drivernya ini sepaket diinstal. Sudah? Apa ini? Sudah selesai? Nah, kalau memang sudah selesai, dia langsung launching. Menawarkan launching. Langsung meluncur ke aplikasi. Kita mau kemana nih? Mau ke launching ke UV MMC Toolbox. Seperti itu. Langsung finish. Ya. Ini saya close dulu. Oke. Nah, nanti disable driver signature. Ya, bla bla bla. Seperti ini. Oke, nah ketika kita masuk ke aplikasi UV, maka kita dianggap error ini. Kenapa? Kita belum ngeset, belum menyediakan directory khusus untuk backup. Gitu. Ini ya di-okein aja deh. Ngaku salah aja deh, ya kan? Nah, di sini baru kita bisa tentukan mau di backup kemana nih? Ke Windows, C, UV, File, MMC, ya. Ini path originalnya seperti ini. Jadi bisa kita atur, ya. Terserah kawan-kawan di sini bisa ditentukan sendiri. Ya, ini saya close saja. Nah, inilah tampilan dari UV MMC Toolbox versi 170
2661. Nah, di sini sudah ditawarkan langsung. Ada nih bro, versi 662. 2662. Mau diinstal nggak? Ya, kalau saya sebaiknya diinstal. Ya, tinggal kita klik aja, nanti proses instalasinya akan berlangsung. Kita lihat progresnya di bagian bawah ini. Nah, ini dia mensinkronkan file, kemudian mengupdate. Jadi saran saya diupdate sekaligus setelah aplikasi ini kita install. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memiliki UVBox, boleh tadi menghubungi atau cek dulu di Shopee Jogjapon, Jogjapon ya, Jogjapon untuk proses pembelian dan sebagainya. Nah, insya Allah Jogja Ponsel ini saya rekomendasikan aman, terpercayalah. Jadi demikian ya kawan-kawan proses instalasi UVBox sampai kita siap untuk menggunakannya. Apa ini? Upgrading main application will not restart. Jadi aplikasinya sudah selesai di upgrade, kemudian dia restart, masuk dari awal kembali. Masuk sendiri nggak nih? Oke, nggak masuk sendiri ya. Nah, kalau nggak masuk sendiri yang kita masukin. Oke, ini dia tadi. Kita double klik. Nah, jadi kalau memang ada, ya, memang ada, itu kawan-kawan bisa lihat di sini, ya, lampunya, ya, indikator lampunya tuh, kedip sesekali, ngedim itu sesekali. Ini kalau memang sudah terinstall dengan baik. Oke, kawan-kawan, demikian penjelasan tentang UVBox, mulai dari fitur, apa aja yang didapat saat pembelian, kisaran harga, beli di mana, kemudian proses instalasinya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke cara penggunaannya, ya, menunya apa saja, fiturnya apa saja, nanti akan kita lanjutkan. Demikian kawan-kawan.